Ini benar-benar melenceng. Ada operasi yang begitu aneh di dunia. Kaleng yang harganya sepeser pun tidak hanya tidak dibuang di tangan Master Bus. Itu juga secara ajaib menciptakan alat memasak yang umum digunakan. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Ini tidak terlihat seperti pabrik buatan tangan yang tidak berperasaan. Ini adalah jurusan air pedalaman yang terkenal. Pabrik ini adalah awal dari tempat impian bagi anak-anak muda ini. Itu karena nilai kehidupan dapat diwujudkan di sini. Jadi tidak peduli seberapa pahit atau lelah atau gelap atau lapar atau kurus mereka. Mereka semua bisa bekerja dengan bahagia setiap hari. Saat kaleng yang dibuang dituangkan ke dalam tungku peleburan, debu terlihat menguap di udara melalui sinar matahari. Saat ini, kedua master itu tidak menutup mulut dan hidung mereka dengan topeng. Mereka mengatakan menyedot debu seperti merokok. Jika Anda tidak merokok selama sehari, Anda akan merasa tidak nyaman seluruhnya. Dengan ledakan asap putih, artinya tungku lele sudah memanas perlahan. Jangan meraih kaleng ini dengan tangan Anda saat ini. Jika tidak, mudah untuk menyebabkan sepotong sumpit menjadi ringan. Saat api menyala, kecepatan kaleng berubah menjadi sup aluminium semakin cepat dan semakin cepat. Ketika semua kaleng telah berubah menjadi sup aluminium, Tuan akan menambahkan beberapa bumbu padanya. Tapi Tuan berkata untuk mencapai warna dan wangian yang lengkap. Jika ada yang mau minum, kemudian Anda juga dapat mencoba. Orang yang sangat mencintai Anda datang dan minum atau dua. Dan dia akan mengambil sebatang besi dan dia akan mengaduknya dengan sangat keras. Dia ingin mengaduk kotoran di lapisan dalam ke permukaan. Kemudian master lain akan menggunakan sendok besi besar untuk menggigit kotoran ini. Kemudian percikan dengan kuat ke salah satu ujung sudut. Saat majalah dihapus, Tuan akan menuangkan sup aluminium bersih ini ke dalam cetakan. Biarkan dingin. Bentuk potongan aluminium tetap digunakan. Akan ada babak baru pemanasan sebelumnya. Pemanasan ini tidak hanya menghilangkan tekanan internal aluminium, mencegah keretakan bergulir berikutnya. Ini juga meningkatkan plastisitas dan fleksibilitasnya. Aluminium yang dipanaskan akan dikirim ke mesin penggulung ini. Pro yang kuat akan menjaga aluminium di bawah tekanan dan ledakan yang konstan. Tentu saja, proses ini bukan hanya satu naksir, dan setidaknya selusi naksir berulang, untuk membentuk pelat aluminium yang dapat digunakan. Ketika aluminium diubah menjadi pelat aluminium seperti itu, kemudian gunakan mesin pemotong untuk memotong pelat aluminium menjadi potongan-potongan kecil aluminium yang memenuhi ukuran. Saya harus mengatakan bahwa dengan bantuan mesin, mudah digunakan, dan akan dipotong setelah beberapa saat. Kemudian lembaran aluminium persegi asli dipotong menjadi lingkaran. Di bawah kerja efisien mesin pemotong, 2 piring persegi menjadi yang asli dalam hitungan menit. Ini terlihat sangat dekompresi. Dan kemudian yang asli pergi ke toko pers. Master dengan terampil melumasi aslinya dengan kain minyak, kemudian dimasukkan ke dalam pers, naik saat kolom stamping diturunkan. Prototipe bagian bawah pressure cooker muncul di depanku. Saat ini, masih banyak minyak pelumas yang tersisa di prototipe bagian bawah pressure cooker. Master akan dengan cepat menyedot minyak pelumas dengan mencari di dowin. Saat ini, bagian bawah pressure cooker masih sangat kasar. Anda juga perlu menggunakan lembar pengamplasan untuk memoles bagian dalam dan luar bagian bawah pot. Ini sangat berbahaya saat pengamplasan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan membuat jari-jari imut Anda berderak. Jadi master biasanya memakai sarung tangan yang sangat tebal. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama dan uang adalah yang kedua. Meninggalkan gunung hijau tidak takut kehabisan kayu bakar. Kemudian potong tepi bawah pot. Prosesnya sederhana. Cukup tekan sedikit dengan mesin, dan pantat pot ini tidak bisa digunakan secara normal. Anda harus mengirimkannya ke tempat tidur pukulan ini sebelum dipotong. Celah ini akan digunakan dengan tutup pressure cooker di masa depan. Masih ada beberapa gerinda di bagian bawah pot saat ini. Dan kemudian Anda harus mesin itu. Untuk menjaga pressure cooker tanpa layanan purna jual, orang bertopi ini memolesnya murni secara manual. Panci bertekanan yang indah dengan takik saat kita berbicara. Bagian bawah panci ditumpuk setinggi gunung. Kemudian bagian bawah panci direbus. Master memasukkan bagian bawah pot ke dalam pot besi satu persatu. Larutan dalam panci besi akan membersihkan minyak secara menyeluruh di permukaan bawah panci. Kemudian akan terkena sinar matahari. Kemudian bagian bawah pot akan diproses lebih halus. Master akan mengukir pola indah di bagian bawah pot. Kemudian Anda harus membuat 2 lubang untuk pegangan panci presto. Pegangan pemasangan juga murni manual. Langkah selanjutnya adalah membuat overcover. Proses pembuatannya sama seperti sebelumnya. Pegangan juga. Potong dan poles. Tapi membuat tutupnya lebih merepotkan daripada membuat bagian bawah, karena tepi tutupnya tertekuk di dalam. Dan Anda juga perlu meninggalkan tempat untuk memasang karet strik. Ini mengharuskan master untuk secara tepat meletakkan cetakan khusus di bagian dalam. Kemudian masukkan ke dalam cetakan tebing untuk menyelaraskan tebing. Ini akan membentuk tutup standar. Kemudian potong celah yang sesuai dengan bagian bawah pot untuk tutupnya. Kemudian buka beberapa lubang lagi di tutupnya. Beberapa lubang ini adalah ventilasi. Beberapa memperbaiki lubang. Beberapa memiliki lubang pegangan. Ketika lubang terbuka, mereka perlu dipoles. Kemudian terukir pola yang indah. Kemudian tutupnya dirakit. Setelah perakitan,
Itu harus diperkuat dengan kunci pas pneumatik kelas atas. Saat tutupnya dirakit, pembuatan pressure cooker sukses. Kemudian bungkus ke dalam kotak. Jadi Anda dapat memulai penjualan streaming langsung. Bagaimana dengan kamu? Kau sudah belajar?